Shalom, Ibu Bapa, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini Minggu 10 Mei 2020, firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai 5 dan dilanjutkan ayat 15 sampai 16. Pembacaan yang kedua dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Ibu Bapa, saudara-saudari sekalian, perikop kita dari kitab Mazmur 31 adalah berjudul Aman dalam tangan Tuhan. Ada sebuah ungkapan dalam suatu perkataan ketika biasanya kita bercanda atau bergurau, khususnya dalam kalangan kita sebagai orang Maanyan. Jaka talau daya kude, seandainya, tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Artinya ada sebuah pengandaian, tetapi kenyataannya berlainan dengan pengandaian tersebut. Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara-saudari sekalian, sebuah perbandingan, dan jika diperhadapkan dengan firman Tuhan dari Mazmur pasal 31 ini, ada perbandingan bahwa kalau boleh kita memilih dalam hidup ini, tentu kita ingin memilih yang baik. Tetapi kembali lagi, kenyataannya di tengah-tengah dunia yang fana ini, kesusahan itu tentu saja ada. Tetapi di dalam iman percaya, kita meyakini bahwa kesusahan itu tidak membuat iman percaya kita kecil, lemah, dan juga kalah. Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur pasal 31 ini merupakan Mazmur Daud yang mencakup 3 bagian di dalamnya. Yang pertama doa kepercayaan, yang kedua doa ratapan dan permohonan, dan yang ketiga doa ucapan syukur. Doa ini merupakan doa pribadi yang mengungkapkan kesusahan, ratapan Daud sebagai pemazmur karena musuh, karena penyakit, dan karena ditinggalkan teman-temannya. Serta banyak pergumulan yang juga dihadapi oleh Daud. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari sekalian, tentu kita percaya bahwa Mazmur 31 ini adalah doa, ratapan permohonan, dan juga ucapan syukur yang berisi sebuah ungkapan hati yang menggambarkan bahwa pemazmur berada di dalam kesusahan. Dan kesusahan ini kita percaya bukanlah kesusahan yang sepele. Karena itu kita membandingkan di dalam Mazmur pasal 31 ini, Nabi Yeremia juga menggunakan anak kalimat dalam Mazmur ini, yaitu ayat 14, untuk mengungkapkan kesedihan dan ketakutannya. Di dalam Yeremia pasal 6 ayat 25 dan juga di dalam Yeremia pasal 20 ayat 10. Kemudian juga Tuhan Yesus mengutipnya ayat yang ke-6 dalam Mazmur pasal 31 ini ketika ia disalib. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 46. Sementara di sisi lain kembali juga Mazmur ini mirip, agak serupa dengan Yunus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, karena itu dikutipnya, digaungkannya kembali Mazmur 31 ini memperlihatkan bahwa kesusahan yang ada itu adalah kesusahan yang serius. Seringkali diungkapkan, digaungkan, dikumandangkan kembali, menggambarkan kesusahan itu adalah kesusahan yang besar. Namun syukur kepada Allah bahwa firman Tuhan selalu memberikan penguatan dan penghiburan di dalam iman pengharapan orang percaya. Yang menarik Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, apabila dari ayat 1 sampai 14 dalam Mazmur 31 ini kita sudah membaca dan merenungkan ada banyak pergumulan, kesusahan yang dihadapi oleh Daud. Tetapi yang menarik juga adalah pada ayat yang ke-15 ada sebuah peralihan dengan kata tetapi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan, mendefinisikan kata tetapi ini adalah sebuah kata penghubung intra kalimat untuk mengungkapkan hal yang bertentangan atau tidak selaras. Dalam ayat 15 ini, pemazmur memperlihatkan sebuah hal yang menjadikan perkataannya ini memberikan motivasi bagi kita sebagai orang percaya. Dalam ayat 15, pemazmur mengatakan, tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Dalam ayat 16, masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Mirip juga dengan Yunus pasal 2 tadi, ayat yang ke-9. Tetapi aku, jika kita kembali kepada pengantar tadi, jaka talau diakude, sebuah perbandingan dan pengandaian tadi, justru dalam ayat yang ke-15 ini muncul sebuah sikap yang berbeda dalam pengertian pernyataan iman dari seorang pemazmur. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, meskipun pergumulan itu ada, tetapi pemazmur mengungkapkan bahwa ia tetap percaya, bahwa ia berbeda dalam iman pengharapan untuk menyikapi pergumulan yang ada. Puji Tuhan atas firman Tuhan pada hari ini. Kita percaya bahwa firman Tuhan memberikan penguatan bagi kita. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan ini juga menolong kita di dalam hidup kita, terlebih dalam masa sulit seperti ini. Sebagaimana juga pembacaan yang kedua Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Tuhan Yesus mengatakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dalam konteks ia berbicara dengan murid-muridnya tentang rumah Bapa. Kata kuncinya adalah percaya, sebagaimana juga Daud sebagai pemazmur mengatakan, tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Biarlah sebagai orang percaya, kita tetap percaya sebagaimana kata yang diberikan bagi orang percaya. Semestinya kita tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Maha Besar Tuhan kita, Yesus Kristus, menolong dan memberkati kita sekalian dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadirat Tuhan dalam doa. Kita bersama berdoa dengan mengutip Mazmur 31 ayat 1 sampai 5 dan 15 sampai 16 ini. Mari kita berdoa. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku.
bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung, batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku.